Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatur Rohmah, NIM terakhir 194, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo, Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang kelebihan koperasi syariah dan koperasi konvensional. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Koperasi dan UKM yang diampu oleh Bapak Farid Ardiansyah, SEMM. Baik, langsung saja. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan akad kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Koperasi juga merupakan badan usaha yang anggotanya terdiri atas orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama. Modal usaha diperoleh dari simpanan wajib dan simpanan sukarela para anggotanya. Setiap anggota mempunyai satu suara tanpa harus memperhatikan besar kecilnya iuran atau kooperatif. Kemudian selanjutnya, jenis-jenis koperasi secara umum. Nah, koperasi yang pertama, koperasi simpan pinjam, adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman. Kemudian yang kedua, koperasi konsumen, adalah koperasi yang beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli menjual barang konsumsi. Kemudian yang ketiga, koperasi produsen adalah koperasi yang beranggotakan para pengusaha kecil atau UKM dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong bagi anggotanya. Kemudian yang keempat, koperasi pemasaran. Koperasi yang menjalankan kegiatan koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk atau jasa koperasinya atau juga anggotanya. Kemudian yang terakhir, koperasi jasa. Koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya. Kemudian selanjutnya, koperasi syariah. Nah, koperasi syariah adalah lembaga keuangan non-perbankan yang bergerak dalam bidang simpan pinjam dan penyaluran dana, infak, zakat, dan sedekah dari masyarakat untuk disalurkan pada masyarakat yang membutuhkan. Nah, kemudian apa sih tujuan diadakannya koperasi syariah ini? Nah, tujuannya adalah membina kemandirian umat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, khususnya di kalangan usaha mikro kecil melalui sistem syariah. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kelebihan koperasi syariah. Yang pertama, menggunakan sistem bagi hasil untuk melayani nasabah. Kemudian yang kedua, berperan serta aktif ikut memerangi riba atau menjauhi riba. Kemudian yang ketiga, memberikan solusi dan membantu kaum muslimin yang membutuhkan dana untuk berlepas diri dari jebakan riba. Jadi, koperasi syariah ini memberikan solusi kepada kaum muslim yang membutuhkan dana akan tetapi tidak ingin terjebak pada riba. Nah, jadi solusinya pada koperasi syariah ini. Kemudian selanjutnya, mendapatkan keuntungan dari bagi hasil SHU. Tiap tahun jika koperasi mendapatkan untung. Demikian sebaliknya. Kemudian yang terakhir, mendapatkan pembagian keuntungan SHU sebagai anggota hingga 3 lapis, yakni sebagai anggota aktif atau kurang aktif, sebagai partisipasi anggota aktif, kemudian sebagai marketing koperasi atau penjamin perantara. Selanjutnya, manfaat dari koperasi syariah. Yang pertama, bersama-sama membangun kekuatan ekonomi umat berdasarkan prinsip syariah. Kemudian yang kedua, mampu memobilisasi dana dalam skala yang besar dan nasional. Kemudian yang ketiga, mampu melakukan investasi di sektor-sektor yang strategis.
seperti pada jaringan minimarket atau waralaba, ataupun pada pabrik makanan atau minuman dan kebutuhan pokok dalam skala nasional. Bisa juga pada lembaga keuangan syariah. Kemudian selanjutnya, yang keempat, manfaat dari koperasi syariah ini mendapatkan keuntungan sisa hasil usaha atau SHU. Kemudian yang kelima, dapat membangun jaringan usaha. Kemudian selanjutnya, kelebihan koperasi konvensional. Yang pertama, mengutamakan kepentingan anggota. Kemudian yang kedua, anggota berperan sebagai produsen sekaligus konsumen. Nah, maksudnya di sini, anggota diimbau untuk rutin melakukan pinjaman dan juga turut aktif dalam penyimpanan dana. Kemudian yang ketiga, koperasi berdasarkan pada prinsip sukarela dan terbuka. Kemudian yang terakhir, yang keempat, prinsip pengelolaan koperasi adalah untuk menumpuk laba dan bertujuan untuk kepentingan anggotanya. Nah, jadi itu kelebihan dari koperasi konvensional. Nah, selanjutnya manfaat dari koperasi konvensional. Nah, manfaatnya yang pertama adalah memberikan modal usaha pada anggota. Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Kemudian yang ketiga, tempat penyimpanan selain bank. Jadi, koperasi konvensional ini bisa jadi tempat penyimpanan selain bank. Kemudian yang terakhir, proses pinjaman yang mudah dan tidak berbelit-belit. Nah, jadi dari masing-masing koperasi syariah ataupun koperasi konvensional mempunyai kelebihan dan manfaat masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.